Ya, ini bagian kedua dari pertemuan tanggal 16 Februari dengan PPG gelombang 2 di untuk presentasi. Dipersilakan untuk berarti kelompok 2 sekarang 4 dan terakhirnya 3 ya. Kelompok 4 dipersilakan. Yo, supaya waktunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Uliat, Sekar, dan Ulin. Halo. Belum sebentar Bu, masih di Ya, masukin. oh, lihat cowok tuh. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai desain internasional dari problem based learning. Yang pertama dari kelompok kami itu membuat materi untuk sekolahnya adalah ilmu. Kemudian untuk materi pelajarannya itu ada persamaan linier satu variabel, di mana untuk jumlah pertemuannya ada 3 jam pelajaran dari untuk 3 pertemuan. Dan untuk capaian pembelajarannya adalah di akhir fase nanti peserta didik mampu menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian untuk capaian pembelajarannya adalah sudah tadi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bentuk umum dari persamaan linier variabel dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan tepat. Dan yang ketiga adalah peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan persamaan linier satu variabel dengan membuat dua aplikasi penerapan persamaan linier satu variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian untuk selanjutnya alat atau media yang dibutuhkan yang pertama buku dan alat tulis, kemudian LKPD, selanjutnya link Google Form. Untuk kegiatan pendahuluan, guru membuka kegiatan belajar dengan menyapa peserta didik, mengajak peserta didik berdoa di jam pertama dan memeriksa kehadiran. Kemudian guru memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya guru menyampaikan persepsi untuk menggali materi prasyarat yang sudah dimiliki peserta didik, yaitu dapat melakukan operasi bilangan dan memahami konsep aljabar. Untuk kegiatan intinya, pertanyaan pemantik, guru melakukan kegiatan tutrut and ally untuk membangun interaksi pada materi PLSP. Untuk Suara ngeses apa nih? Oh ya udah. Diulang. Untuk pernyataan yang pertama, sebuah bilangan jika ditambah 3. Nah, itu apa tuh? Kenapa, Mbak?
Asesnya ada apa? Mungkin diantisipasi temannya dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, sebuah bilangan Yo, temannya membantu dulu. Kalau ada teman. Oke, baik. Jadi bentar ya. Ini untuk yang Mbak Sekar itu menjelaskan mengenai pertanyaan pemantik, di mana di sini ada kegiatan truth and lie. Di mana untuk truth and lie ini maksudnya adalah ada 3 pernyataan, bukan pertanyaannya, tapi 3 pernyataan yang di mana 2 pernyataan itu bernilai benar dan 1 pernyataan bernilai salah. Nah, untuk pernyataan yang bernilai salah, nanti anak diminta untuk memberikan tanggapan bahwa jawaban ini salah begitu. Sedangkan untuk yang 2 pernyataan benar itu nanti anak-anak memberikan tanggapan bahwa pernyataan ini benar seperti itu. Untuk pernyataannya tidak perlu dibacakan seperti itu. Kemudian untuk kegiatan inti selanjutnya problem based learning disampaikan oleh Mas Ulin Uhe. Oke, terima kasih untuk waktunya. Yang saya akan menjelaskan sedikit tentang problem basic learning, di mana yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Nah, sebelum masuk ke pada orientasi masalah, guru telah melakukan pertanyaan pemantik. Dilanjutkan dengan orientasi pada masalah, yaitu peserta didik mencermati penjelasan guru mengenai kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, yaitu langkah-langkah pembelajaran menggunakan model problem basic learning dengan bantuan LKPD dan menjelaskan kegiatan serta penilaian yang akan dilakukan peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran. Yang kedua, yaitu pengorganisasian peserta didik. Guru membentuk kelompok 3-4 orang berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang ketiga yaitu peserta didik mendiskusikan LKPD bersama kelompok dengan mengakses sumber belajar. LKPD diberikan hard file dan juga dapat diakseskan melalui barcode yang ditampilkan di proyektor. Yang selanjutnya yaitu guru memvalidasi kelompok yang membutuhkan bantuan dalam mengerjakan LKPD. Yang selanjutnya yaitu pengembangan dan penyajian karya. Nah, di sini peserta didik mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD, guru memberikan umpan balik. Selanjutnya, peserta didik di kelompok lain menanggapi hasil presentasi. Yang terakhir yaitu evaluasi dan analisis. Guru memberikan penguatan pada substansi penting dan meluruskan miskonsepsi. Yang selanjutnya yaitu murid mengerjakan, setelah selesai meluruskan miskonsepsi tersebut, murid mengerjakan penilaian sumatif untuk mengukur kemampuan murid dengan menggunakan Google Form. Nah, di sini sering terjadi kalau di anak SMP itu tidak semuanya memakai handphone, jadi guru juga menyiapkan berupa hard file lembar soalnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, di sini peserta didik didorong untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan. Guru mengajukan pertanyaan pemandu. Yang selanjutnya, guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan PLSP. Yang selanjutnya yaitu guru memberikan ucapan terima kasih dan mengingatkan pesan peserta didik untuk disiplin dalam belajar. Yang selanjutnya, kegiatan belajar ditutup dengan salam apabila dilakukan di akhir pembelajaran pada hari tersebut, ditutup dengan doa. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ini rumusnya
Ditunggu, teman. Halo, kelompok lain? Mulai adrenalinnya menurun karena sudah tayangan keempat ya ini. Kelompok keempat. Yang terakhir nanti kehabisan waktu. Ayo dibuat pertanyaan. Nanya. Kalau tidak saya komentarin. Belum ada. Pertama atau berbeda ya sama yang lain memang. Effortnya kurang kalau sekilas ya. Memang ini memang mungkin sekalian dimanfaatkan untuk pelaporan selanjutnya begitu. Dalam arti semuanya PPT, ini tidak PPT begitu ya. Itu komentarnya sih. Mungkin karena saya suka gambar atau apa. Sekalipun tadi saya mau bertanya ke presenter lain yang mungkin gambarnya tidak related. Ini dengan kelas berapa ya? 3JP dengan kelas SMP ya. Apalagi nih SMP ya. Kalau SMP berarti saya berharap ada contoh ya, contoh yang terkait dengan hal ini ya. Apa tadi itu tentang pertanyaan pernyataan itu slide-nya. Kalau tadi ada slide satu padat begitu. Nah, di sini bentuknya Word gitu ya. Jadi kalau kita versi presentasi seperti pertemuan ini, color-nya nggak ada, warnanya nggak ada, gambarnya nggak ada, maka kita yang dewasa mungkin melihatnya sudah sedikit apa kurang eye catching begitu ya. Itu harapan saya ini di SMP, jadi tolong untuk versi SMP lah begitu ya. Ya mungkin kalau ke kita masalah. Jadi atau apa yang ditayangkan untuk kita dan apa yang ditayangkan untuk SMP memang ada perbedaan. Saya melihat di PPT-nya atau di versinya Amerika itu ada ya web untuk parent, web untuk teacher, ada web untuk student. Nah, misal seperti itu. Nah, sehingga terlihat perbedaan ya seperti itu. Jadi di kelompok ini saya memberi materinya, saya tulisnya C, cukup gitu kan? Karena kurang eye catching gitu ya. Ada lagi Zikrin pertanyaan? Sedikit Bu Hana. Ya, Bu Vika monggo. Teman-teman bisa ditampilkan tayangannya tadi. Saya kok kayak lihat modul ajar ya, bukan kain instruksional. Ya, kalau nanti masih proses menayangkan, tapi nanti mungkin teman-teman perhatikan yang lalu. Nah, bentuk seperti ini kan bentuk cenderung ke modul ajar ya. Sedangkan desain instruksional kemarin ada ciri khususnya di mana panduan supaya siswanya bisa melihat gitu ya, melihat, membaca gitu kan, versi siswa teman-teman. Ya kan, jadi tolong diubah seperti contoh kelompok sebelumnya tadi, itu terlihat bahwa oh ini bisa dibaca oleh siswa dengan mudah, dia harus ngapain dan ngapain gitu. Nah kemudian jadi nanti silahkan ini diubah. Bu Hana tadi juga sudah menyinggung terkait dengan penampilan memang gitu ya, penampilan diusahakan untuk penampilannya diusahakan untuk sesuai dengan yang tampilan siswa bisa melihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini catatan untuk keseluruhannya. Teman-teman silakan buat pembelajaran yang sudah menggunakan daring dan bauran, tapi yang nanti siswanya nggak terbiasa dengan HP, nggak perlu ya itu dulu teman-teman. Jadi teman-teman membayangkan daring dan bauran itu yang ideal menurut teman-teman yang kayak apa, menggunakannya apa. Jadi jangan diturunkan skripnya, tapi teman-teman benar-benar merancang daring dan bauran itu pengennya nanti seperti apa. Gitu ya teman-teman ya.
Jadi kalau nanti ini perlu ditambahkan LKPD berarti buat LKPD. Misalkan dengan live worksheet atau semacamnya, itu teman-teman bisa buat seperti itu. Itu saja gunanya dari teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin karena tertulis ini alat media, buku dan alat tulis sehingga media bayangan di sini berbeda ya. Oke, silahkan ada tanyaan lagi nih? Pertanyaan atau komentar? Teman yang lain kalau wah ini teman ini kurang oke gitu silahkan ya komentar untuk saling memperbaiki gitu ya. Jadi jangan segan-segan untuk memberikan apa apresiasi maupun komentar yang wah ini kok nggak cocok nih buat anak SMP gitu ya. Nggak ada? Ya ini terlihat kalau teman-teman responnya nggak ada karena itu tadi ya Mbak Ulia dan Mas Kafid. Mereka tidak apa namanya tertarik tertarik minat melihat mungkin ya atau sudah berkurang adrenalinnya karena sudah presentasi keempat ya. Biasanya kalau 1,5 jam itu interest kita menurun sehingga perlu ada penadaman gitu kan ya. Lagi anak SMP kok di online itu bauran. Oke, nggak ada tanggapan. Ya bingung bertanya karena itu tadi tampilannya tadi mungkin menurut saya ya tampilannya sudah membuat kurang interest. Ya saya kalau presentasi saya senang paling awal karena pesertanya masih interestnya masih full gitu ya. Oke ya silakan kita bisa masuk. Jadi diperbaiki. Tapi ini saya memberi link untuk drive ya drive saya. Oh drive-nya malah belum ya. Maaf. Saya menyimpan memberi alamat untuk sharing untuk bukti yang pernyataan saya yang komentar-komentar itu ada di situ hasilnya juga ya. Oke, supaya waktunya tidak habis berarti kelompok terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3. Jadi teman-teman langsung share file apa adanya dulu. Kalau ada yang perbaikan nanti perbaikan ditulisi perbaikan LK itu. Kelompok 3 Fitrotul Ainiyah. Ya. Kok blur? Belum nyampe. Oh, udah. Ayo, waktunya nanti habis nih. Suaranya kok belum ada. Ini di full screen Mbak Fitra yang kanvanya. Yuk di loading. Oh, baru loading ya. Sabar. Mbak Fitratul di mana toh di kota kan ya? Di kos, Bu. Oh. Ya, jadi ketika kalian harus presentasi online apa dan kalau memang internet ada masalah lari ke kampus gitu ya sehingga tidak ada masalah dengan ini di kosnya kalau biasanya lambat berarti harus cari koneksi gitu supaya tidak ada alasan untuk
koneksi saya lambat Bu, misalnya seperti itu ya. Oke. Wah ini kok PPT-nya keren ya, pinter. Terus sinyalnya. Halo, silakan. Masih off ya. Ayo waktunya. Baik, terima kasih Bu Hana untuk waktunya. Selamat pagi teman-teman dan Bu Vika. Kami dari kelompok terakhir ya. Ada saya selaku Zafran Mahfud, terus ada Mbak Fitrotul Ainiyah dan Mbak Putri Sahari Indrayana. Lanjut Mbak Fitrotul untuk slide-nya. Halo, halo. Punten. Oke, untuk selanjutnya itu tema pembelajaran seluruh materi mata pembelajaran matematika bisa menggunakan media digital storytelling. Kelompok kami memilih materi relasi dan fungsi kelas 8 sebagai contoh teknik fungsional berbasis digital storytelling. Selanjutnya Mbak Fitri. Terus untuk alat media yang dibutuhkan, yang pertama itu ada LKPD. Terus yang kedua itu ada video pembelajaran. Terus yang ketiga ada laptop atau HP. Terus ada Zoom meeting. Terus ada Google Classroom, Kahoot, Android, dan Pixis. Gitu. Selanjutnya Mbak Fitrotul. Terus selanjutnya itu ada prosedur pembelajaran. Pendekatan yang digunakan itu digital storytelling. Terus modelnya itu problem-based learning. Metodenya diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Terus untuk kegiatannya itu dilakukan selama 3 JP. Selanjutnya Mbak. Terus untuk Baik, kegiatan apakah suara? Jelas. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan awal. Yang pertama ada persiapan, yaitu guru membagikan link Zoom, meeting, dan link file LKPD yang harus dilengkapi oleh peserta didik pada Google Classroom. Lalu guru menginstruksikan peserta didik untuk Macet, peserta didik. Setelah itu guru dan peserta didik berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru melakukan presensi dengan meminta peserta didik untuk menulis salam balasan di kolom chat atau menggunakan fitur reaksi pada platform. Bisa next Mbak Fit? Oke, selanjutnya di tahap informasi ini, guru menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari materi relasi dan penyajian relasi dalam kehidupan sehari-hari, serta menyampaikan mekanisme pembelajaran. Jadi, apa saja yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran pada hari itu akan diinformasikan terlebih dahulu di awal. Lalu ada tahap apersepsi, yaitu guru melaksanakan tes diagnostik melalui aplikasi Kahoot. Peserta didik bisa mengakses pada link yang sudah tertera di layar dan teman-teman bisa cek link Kahoot-nya itu seperti gambar yang ada di sebelah kanan dan yang di atas itu ya. Tampilannya seperti itu. Itu materi himpunan, yaitu materi prasyarat untuk masuk ke materi relasi dan fungsi. Setelah itu ada motivasi. Guru menampilkan video atau animasi singkat yang memperlihatkan situasi penerapan relasi dan penyajian relasi yang diakses melalui YouTube dengan link yang sudah tertera di layar. Untuk linknya, gambaran linknya itu seperti itu di sebelah kanan layar. Di situ menceritakan, menanyakan tentang apa saja barang yang disukai oleh murid-murid seperti itu. Jadi bisa mengacu peserta didik untuk berkomentar atas video yang sudah ditampilkan. Setelah itu guru mengajak peserta didik untuk merenung sejenak mengenai bagaimana relasi dan penyajian relasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, masuk ke kegiatan inti. Yang pertama ada orientasi pada masalah ya, karena kita ini pakainya PBL. Yaitu yang pertama, guru memperkenalkan topik relasi dan penyajian relasi. Yang kedua, guru menyajikan skenario atau cerita yang memerlukan relasi dan penyajian relasi untuk mencari solusi yang diakses dengan link sebagai berikut. Gambaran linknya ada di sebelah kiri ya teman-teman. Dan setelah itu peserta didik mengamati permasalahan terkait relasi dan penyajian relasi yang terdapat pada video tersebut. Setelah itu peserta didik bersama guru secara aktif melakukan tanya jawab terkait permasalahan yang terjadi berdasarkan masalah yang ditampilkan pada video tersebut. Selanjutnya, selanjutnya yaitu pengorganisasian peserta didik, yaitu berdasarkan hasil dari kuis KAHOT, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdapat siswa kategori tinggi, sedang, rendah. Jadi pada saat pengisian KAHOT tadi di awal pembelajaran itu sudah tertera itu tinggi, sedang, rendahnya, dan di dalam satu kelompok itu ada siswa yang mencakup 3 kategori tersebut. Nah, setelah itu guru menginstruksikan peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan oleh guru. LKPD-nya seperti yang ada pada di layar, yang sebelah kanan yang bergambar kuning. Setelah itu peserta didik diminta untuk meriset dan mendiskusikan solusi masalah. Setelah itu guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi dan mengerjakan permasalahan sebelumnya. Nah, setelah itu pembimbingan dan penyelidikan. Peserta didik dibimbing oleh guru dalam melakukan penyelidikan, yaitu mencari sumber data referensi terkait materi dalam menentukan relasi dan penyajian relasi melalui video pembelajaran dan lain sebagainya. Setelah itu guru meminta peserta didik bekerja sama untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil eksplorasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitratul. Silakan Mbak Fit. Oke, selanjutnya pengembangan penyajian karya. Dapat solusi setiap untuk merancang cerita yang menggambarkan proses mereka dalam menemukan solusi. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat, Canva, platform lainnya untuk membuat cerita digital mereka. Beberapa kelompok berbeda mempresentasikan cerita digital mereka. Jadi perwakilan saja kayak gitu. Peserta didik saling melakukan kegiatan tanya jawab atau tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok yang ditampilkan. Guru dan peserta didik mengapresiasi peserta didik yang telah tampil dan melakukan kegiatan tanya jawab. Selanjutnya, evaluasi dan analisis. Peserta didik mendengarkan evaluasi guru secara keseluruhan terhadap hasil kerja kelompok peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan kuis pada Quizzes untuk melakukan evaluasi. Nah, di situ ada link Quizzes yang bisa diakses peserta didik. Selanjutnya, kegiatan penutup. Simpulan. Peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran mengenai materi relasi dan penyajian relasi. Terus, peserta didik mengumpulkan lembar LKPD yang berisikan penyelesaian masalah dan kesimpulan di Google Classroom. Untuk linknya tertera di situ. Untuk refleksi, peserta didik bersama guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Padlet dengan link tersebut. Linknya ada di sini. Oke. Umpan balik dan pengamatan. Didik mendengar umpan balik dan pengamatan dari guru. Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Penugasan dari penutup, guru memberikan tugas mandiri untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Guru membaca salam penutup, mengucapkan terima kasih, dan menutup sesi pembelajaran dengan berdoa bersama dan mengakhiri Zoom. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman menanggapi. Ya ada. Halo.
Iya. Ini tadi saya sampaikan ya, teman-teman bisa memberi apresiasi, bisa memberikan komentar, gitu ya. Jadi itu, ya misalnya seperti itu ya, Kamelia memberi apresiasi, gitu ya. Juga Nafisatul, Nana, ya. Ya, mungkin juga bisa disampaikan apresiasinya apa. Nah, mungkin teman-teman bisa merasakan atau melihat bahwa PPT-nya itu seperti yang disampaikan Bu Vika. Apa yang disampaikan guru, kemudian contoh apa yang muncul pada murid, lembar apa gitu ya, tutorialnya. Nah, dari presentasi ini saya melihat lengkap gitu ya, melihat lengkap. Jadi apa sisi guru, apa sisi murid gitu ya. Kalau di PPT yang lain, saya kurang eye catching ya, artinya mata saya belum tertangkap dengan baik. Jadi artinya kalau dari sini saya bisa langsung melihat ya mana yang diberikan apa terhadap murid, gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud guru dengan memberikan itu saya kira sehingga teman-teman beri apresiasi. Jadi kalau tidak salah kalau mungkin saya mengatakan ini PPT-nya yang terbaik, gitu ya. Kalau mau yang lain mungkin ada komentar silakan, punya saya lebih bagus gitu. Biasakan untuk melihat yang bagus, oh ya bagus ya gitu, sampaikan apresiasi gitu ya. Ini kalau orang matematik itu biasanya paling sulit memberi apresiasi. Udah pengalaman dari tahun ke tahun ya. Lalu yang dilihat jeleknya. Ya, jadi dan kerja timnya cukup bagus. Karena ini tidak ada yang komentar, saya komentar. Jadi kerja tim itu hasil PPT yang bagus ini kemudian mengisi. Kalau tadi yang kelompok berapa tadi itu saling menunggu lama begitu ya. Jadi kalau kosong langsung menanggapi gitu, tidak kerja tim itu tidak harus ngomongin semua gitu ya. Kan ada yang di balik layar, yang mencatat, yang mendesain begitu toh. Jadi yang tidak kelihatan juga ada. Itu tidak terlihat oleh kami, tapi otomatisasi menanggapi, meresponi begitu akan terlihat di sini. Ada lagi mungkin yang mau berkomentar? Baik ya. Kalau enggak ada, halo, ada lagi enggak? Cukup, Bu. Oh, cukup. Sudah jam 9 ya. Ini udah mau jam 9. Cukup katanya. Jadi saya menuliskan keaktifan kelompok itu enggak perlu ya. Jadi sebentar ya, saya buat catatan seperti ini. Mungkin teman-teman sebagai kesimpulan supaya teman-teman setuju atau tidak gitu kan ya. Ini saya menyontoh dari Ibu Rektor kalau habis pertemuan terus ada kesimpulan ditayangkan. Yaitu ini misalnya. Nah, ini sudah terlihat. Saya menuliskan materi terbaik, presentasi, semua saya tulis A saja ya ini. A. Keaktifan kelompok ini tidak perlu diukur karena bisa jadi tidak terlihat. Ada yang di belakang layar membuat tapi tidak ngomong gitu ya boleh. Gitu toh. Menanggapi ini adalah komponen yang dinilai kurang responsif terhadap pertanyaan lama gitu ya. Ini itu terus tadi juga ini artinya ini lolos semua begitu ya. Artinya saya tidak melihat perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan adalah tadi yang kelompok 4 tentang materi, yang kelompok 3 juga tentang materi karena itu lebih terlihat. Kemudian di angka-angka ini urutannya saya ini beberapa screenshotnya begitu, tanya jawabnya begitu ya, kelompok 2 ini tayangannya, penanyanya juga ada, kelompok 4 tayangannya ini, terus ini adalah komentar saya, Bu Hana, Bu Vika,
kelompok 3 tayangannya ini ya. Hanya untuk memberi impresi bahwa kita bertemu online tentunya, sehingga perlu saya screenshot ya. Nah, ini yang saya katakan sekilas apa yang ditayangkan kepada siswa, contoh kegiatannya sebagaimana bentuknya, kemudian ini ada tujuan apa yang dimaksud dengan hasil yang harus diberikan kepada siswa ditulis di yang kiri atau di kanan begitu. Jadi kami melihat nanti siswa terima apa, kemudian apa yang dilakukan guru di balik itu dijelaskan di sini dengan atau ditayangkan di sini dengan mudah, gitu ya. Ini tadi juga ada satu tayangan lengkap bagus, contoh-contohnya yang kurang ya. Ini dari kelompok berapa? Ini kelompok BL kelompok 2 ya. Berarti dibuat berapa ya? Begitu. Jadi contohnya belum terlihat secara kiri kanan aktivitas apa. Menguji itu yang gimana isinya. Misalnya peserta didik presentasikan, nah ini bagiannya siswa. Kemudian peserta didik mengerjakan proyek bagiannya siswa. Oke, ini tidak terlihat. Tapi apa yang diberikan kepada siswa, LKPD-nya di sini mana ya? Misalnya ditayangkan LKPD-nya. Itulah. Itu semoga sudah disiapkan gitu loh. Itu harapannya kami begitu, sehingga mahasiswa tidak hanya menampilkan tayangan tapi juga hal-hal yang disiapkan. Itu kira-kira yang ingin kamu lihat. Ya, karena jam 8.55, adakah yang keberatan dengan catatan di sini? Mungkin karena baru lihat sekilas. Ada catatan masing komentar. Kalau mahasiswa tidak punya notulen pun, ini ada bukti pertemuannya ya. Begitu. Tidak ada? Halo, komentar silakan. Ini kan ibu guru semua ya. Jadi aktif bicara. Tadi yang Mbak Putri Ilahi dengan Mbak Sapa Putri Sahar tadi yang terlihat aktif bicara ya. Emang ada yang suka bicara, ada yang tidak kan, wajar. Tapi ini Bu Guru harus rajin merespon. Kalau tidak, saya tutup ya. Baik, ini jam 8.56. Kemudian di pertemuan berikutnya sudah ada di jadwal. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa belajar ya, terutama teknik presentasi ternyata ya. Teknik presentasi. Ini kelompok 2 sudah upload. Silahkan langsung upload apa adanya, enggak apa-apa. Tidak saya nilai PPT-nya, hanya untuk simpan. Ya, saya simpan. Ini tadi hasil pertemuan 16 Februari di sini ya. Begitu. Notulen juga bisa ditulis di situ. Sehingga selesai pertemuan ini ya selesai tugasnya kalian gitu ya. Sehingga ada tugas-tugas yang lainnya. Ini komen foto ya, foto kah? Screenshot, ada yang bisa screenshot full screen gimana gitu? Ada enggak? Ya baik. Sekarang tampak semuanya ya. Open cam. Ya, oh rame-rame nih Mbak Putri Sahar dengan yang lain. Saya enggak bisa lihat halaman sekian nih. Mbak Laila baru join. Oh, kenapa tuh? Caranya menampilkan untuk semua itu gimana saya enggak tahu. Baik. Tata letaknya, Bu. Ya? Bisa diatur di tata letak. Data letaknya dalam bahasa Inggrisnya apa? All visual, open picture in picture, full screen, change layout. Iya, layout, Bu. Nah, ya ini layout, terus, ya ini udah
semua, tapi 3 yang lain kok numpuk tuh, nggak ada halaman berikutnya. Ada, saya taruh di sini ya, di bawah, presentasi, presensi layar maksudnya. Terus halaman selanjutnya enggak kelihatan, tapi saya lihat listnya aja gitu ya. Biasanya Bu Vika ada ini, 1, 2, terus screen lagi. Layout, bentar. Change layout atau full screen. Udah, tapi ini yang 3 orang ngumpuk ini enggak kelihatan. Hanya semua. Saya ulang lagi ya. Full screen. Terus karena biasa enggak menggunakan ini. Nah, baik, sudah cukup begitu. Iya. Yang 3 yang lain enggak kelihatan ini. 3 yang lain. Change layout lagi kah? Atau coba sebentar. Ulang lagi. Open, apply, dan application, change layout. File sudah. Sidebar, auto. Ya enggak, tetap enggak kelihatan. Baik, sudah cukup ter-screenshot listnya juga, begitu. Terima kasih, saya kira sudah cukup pertemuan hari ini. Semoga bisa menikmati. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semangat pagi semuanya, mari saya tutup. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.